Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Raihan, NIM 2170804. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Energy Performance Prediction of the Centrifugal Pumps by Using the a Hybrid Neural Network. Nah, di sini kita cek untuk kuartilnya. Sudah kuartil terverifikasi kuartil 1. Kemudian pembahasan. Untuk introduction, yaitu pendahuluan, pompa sentrifugal diperlakukan sebagai perangkat konsumsi energi yang khas dalam sistem tenaga listrik. Aplikasi pompa sentrifugal yang luas mendapat manfaat dari berbagai keunggulannya, yaitu struktur yang sederhana dan kompak, pemasangan yang mudah, biaya perawatan yang rendah, dan pengoperasian yang andal. Pompa sentrifugal terdiri dari pompa saluran masuk, impeller sentrifugal, dan volute. Kemudian, sangatlah penting untuk cara akurat dan cepat mengevaluasi kinerja energi untuk pompa sentrifugal. Biasanya kinerja energi digambarkan dengan head H, daya P, dan efisiensi H. Kinerja energi tidak hanya sangat dipengaruhi oleh parameter geometris utama yang dijelaskan di atas, tetapi juga terkait dengan kondisi operasi seperti laju aliran Q dan kecepatan rotasi N. Selain itu, laju aliran mesin QD biasanya disediakan untuk pompa tertentu. Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana meramalkan kinerja energi berdasarkan 7 parameter geometris dan kondisi operasi. Nah, untuk solusinya, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan jaringan saraf hibrida yang dikombinasikan dengan model kehilangan teoritis dan optimasi struktur jaringan untuk menembus kekurangan metode berbasis data tradisional yang kurang dalam beberapa fisika yang mendasarinya. Kemudian untuk metode yang digunakan, satu sampel dikumpulkan dari percobaan 10 pompa sentrifugal. Uji kinerja energi dilakukan pada rig uji tertutup di Shenyang, Tiongkok yang memenuhi standar internasional ISO 9906 dan standar nasional Tiongkok GB atau T3216. Uji akurasi alat percobaan adalah level 1. Pompa sentrifugal diuji pada suhu ruangan dengan media percobaan air. Kemudian laju aliran diukur dengan flow meter elektromagnetik, daya poros diukur dengan torsi transducer, tekanan diukur oleh 2 sensor tekanan, satu dipasang di hulu pompa dan yang lainnya dipasang di bagian hilir pompa. Dengan demikian, kepala pompa dihitung dengan perbedaan tekanan yang diukur. Setiap pompa dioperasikan pada berbagai laju aliran yang dikendalikan oleh katet keluar. Semua dari data terukur diproses dan disimpan secara otomatis oleh data dan akuisisi sistem oleh data sistem akuisisi. Dari paper tersebut, hybrid neural network dikembangkan untuk mengevaluasi kekurangan dari delta HNN dan delta PNN dengan formula atau dengan rumus berikut. Dan akhirnya performan energi HPH dapat dikomputasikan dengan rumus berikut. Jaringan saraf propagasi balik atau BPNN adalah metode berbasis data klasik yang termasuk lapisan input. Lapisan tersembunyi bersama-sama dengan lapisan output. Pertama, sampel data diklasifikasikan menjadi 3 set, yaitu set latihan, set validasi, dan set uji. Training set digunakan untuk proses propagasi forward dengan cara menyesuaikan bobot dan bias mendapatkan error jika dibandingkan dengan nilai sebenarnya yang disebut sebagai training error. Set validasi digunakan untuk menyesuaikan optimalkan bobot dan bias dalam proses propagasi balik mendapatkan kesalahan validasi setiap approach. Setelah validasi
Memenuhi salah satu kriteria konvergensi, model BPNN akhirnya ditentukan dan tidak dapat disetel lagi. Teset hanya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi untuk model BPNN yang ditentukan. Kemudian untuk hasil, kesalahan relatif absolut dari karakteristik energi yang diperoleh oleh jaringan saraf hibrida dan regresi linier adalah ditunjukkan pada gambar 18. Lihat gambar 18. Nah, dari gambar 18 itu karakteristik energi yang diperoleh oleh jaringan saraf hibrida dan regresi linear. Kemudian kesalahan relatif absolut regresi linear sangat besar, terutama pada laju aliran yang sangat kecil, atau sangat besar laju aliran yang juga digambarkan oleh gambar 17. Kemudian dari tabel 13, kesalahan dari tabel 3, kesalahan relatif absolut yang diprediksi oleh regresi linear bervariasi dari 0,35% menjadi 11%, untuk kepala, dari 0,078% hingga 14% untuk kekuatan, dan dari 0,18 menjadi 24% untuk efisiensi, seperti yang tercantum pada tabel 5. Tercantum pada tabel 5. Diperoleh regresi linear adalah 2,8, 0,036, dan 17 untuk kepala, daya, dan efisiensi masing-masing meningkat jelas jika dibandingkan dengan MNC dari hybrid neural jaringan. Adapun RMC dengan regresi linear seperti yang tercantum pada tabel 6, RMC adalah 1,7 untuk kepala, 0,060 untuk daya, dan 4,1 untuk efisiensi. Namun, RMNC dari jaringan saraf hibrida menunjukkan penurunan besar 1,621 di kepala, 0,031 di kekuatan, dan 3,96 dalam efisiensi, menunjukkan jaringan saraf hibrida dapat melakukan jauh lebih baik daripada regresi linear tradisional dalam rentang debit yang lebar untuk beberapa pompa sentrifugal. Nah, kemudian dilanjutkan untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan, yang pertama, untuk struktur jaringan saraf tiruan terbaik dari masalah ini, kesalahan validasi 0,03, kesalahan pengujian adalah 0,01, dan terdapat 19 node untuk lapisan tersembunyi pertama dan 11 node untuk lapisan tersembunyi kedua. Kemudian yang kedua, performa energi diprediksi dengan baik dengan menggunakan jaringan saraf tiruan jika dibandingkan dengan eksperimen. Untuk semua sampel uji, mean square error untuk head, power, dan efisiensi berturut-turut adalah 0,00284E, 0,0020, dan RMNC untuk head, power, dan efisiensi adalah 0,079, 0,029, 0,14 masing-masing. Dengan mempertimbangkan model kerugian teoritis, jaringan saraf hibrida menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik, terutama pada laju aliran yang sangat besar atau kecil. Menunjukkan penurunan dramatis pada MSC kepala dan MSC efisiensi bila dibandingkan dengan jaringan saraf asli. Kemudian jika dibandingkan dengan metode regresi linear, RMNC dari jaringan saraf hibrida menunjukkan penurunan sebesar 1,621 di kepala, 0,31 0,03
dalam kekuatan dan 3,696 dalam efisiensi, menunjukkan bahwa jaringan saraf hibrida berkinerja jauh lebih baik daripada regresi linear tradisional. Nah, berikut hasil dari pemaparan jurnal tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.